anak-anak kelas 3 yang hebat dan cerdas, berjumpa kembali bersama Ibu Wimbo. Di video kali ini kita akan belajar bersama, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan dan tumbuhan. Nah, di video kemarin kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, untuk saat ini kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan hewan dan tumbuhan. Sudah siap semuanya? Oke. Baik anak-anak, di sini kita akan mulai dari pertumbuhan dan perkembangan hewan terlebih dahulu ya. Nah, Bu Wimbo mau bertanya nih, pernahkah kalian melihat ayam bertelur? Tentu saja pernah ya. Nah, telur ayam yang menetas itu keluarlah anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Kemudian ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali dan seterusnya. Ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pada contoh ini kita akan melihat pertumbuhan ayam. Nah, pada gambar terlihat telur. Kemudian telurnya menetas dan menjadi ayam kecil, kemudian menjadi ayam dewasa. Nah, ayam itu merupakan salah satu makhluk hidup. Nah, tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernapas menggunakan paru-paru, betul. Nah, ayam berkembang biak dengan cara apa? Bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam akan menjadi besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Sudah paham? Ini adalah contoh hewan dengan cara berkembang biak bertelur. Nah, setelah tadi kita belajar tentang hewan yang bertelur, kemudian kita akan contoh yang kedua, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak, yaitu kucing. Nah, pada cerita tersebut itu seorang anak yang bernama Siti sangat senang sekali karena kucing peliharaannya itu melahirkan 5 anak kucing. Dan ketika dia memelihara kucing, anak tersebut akan memperhatikan dan menjaga kebersihan tempat tinggal si kucing tersebut. Nah, kucing peliharaannya akan tumbuh dewasa, tumbuh besar ketika diberi makan dan minum. Sampai sini sudah paham? Nah, pada selanjutnya ini ada pertumbuhan kupu, katak, dan nyamuk. Bisa dilihat pada gambar pertama, sebelum menjadi kupu-kupu yang indah itu ada telur terlebih dahulu. Telur ulat, kemudian menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, dan menjadi kupu-kupu. Dan yang kedua adalah pada hewan katak. Nah, katak yang pertama itu telur, kemudian berubah menjadi berudu, kemudian ada katak muda, lalu katak dewasa. Dan yang ketiga ada gambar nyamuk ya. Nyamuk ini yang pertama adalah telur, kemudian menjadi jentik-jentik, kemudian menjadi pupa dan menjadi nyamuk dewasa. Bisa anak-anak lihat pada gambar tersebut ya. Nah, anak-anak, pada pertumbuhan nyamuk itu, perkembangan nyamuk itu berlangsung sangat cepat sekali dan terjadi pada media air. Nah, beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Nah, demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Salah satunya penyebab perkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Nah, jadi ketika ada air yang menggenang, segera dibersihkan lingkungannya dan membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Nah, oleh karena itu, Ibu mengingatkan kepada semuanya untuk selalu menjaga lingkungan ya. Sampai sini sudah paham? Kita sudah belajar ke
pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, sebelum dilanjutkan, kita saksikan video tentang pertumbuhan hewan. Selamat menyaksikan. Pernahkah kamu mengamati hewan di sekitarmu? Misalnya ayam ini? Belum pernah. Seperti apa sih, Ayah? Ayam adalah hewan berkaki dua. Ayam mempunyai cakar. Kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Cakar kakinya digunakan untuk mencari makan. Makanan berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ciri khas yang ada pada ayam yaitu ayam mempunyai cengger pada kepalanya. Ayam mempunyai bulu. Dan yang membedakan ayam dengan jenis unggas yang lainnya adalah suaranya. Ayam dapat berkokok. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur dierami induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur-telur pun menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi yang berguna bagi tubuh manusia. Wah, seperti itu ya, Ayah. Ternyata ayam adalah hewan yang banyak manfaatnya. Kukuruyuk. Oke anak-anak, sudah menyaksikan ya video tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, sekarang kita akan belajar ke pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, tumbuhan itu memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Allah telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita pelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Nah, pada gambar tersebut terdapat pertumbuhan tanaman. Tanaman itu sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Nah, di sini ada perkembangbiakan tumbuhan. Nah, anak-anak sambil membuka buku tematiknya, buku tematik yang ini ya, di tema 1 ini kalian bisa melihat ada berbagai macam perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama ada biji, kemudian tunas, umbi, spora, dan menyangkok. Nah, kalian bisa membacanya di video ini sudah Ibu cantumkan halaman-halamannya, ada di halaman berapa saja. Dan jangan lupa dokumentasikan saat kalian melakukan kegiatan literasi membaca dan dikirim di classroom ya. Nah, anak-anak sebelum membaca kalian bisa menyaksikan video berikut ini agar makin paham ya. Selamat menyaksikan. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Prosesnya adalah biji ditanam ke dalam tanah. Kemudian mulai tumbuh, lama-kelamaan menjadi tumbuhan muda, lalu menjadi tumbuhan dewasa, dan menghasilkan berbunga dan berbuah. Dalam buah tersebut terdapat biji. Biji yang ditanam akan menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan berkembang biak dengan biji: mangga, jeruk, semangka, jambu. 2. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tunas tumbuh dari batang tumbuhan yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda akan tumbuh di sekitar induknya dan menjadi tumbuhan baru.
Contoh tumbuhan berkembang biak dengan tunas: cocor bebek, pisang, dan bambu. Tiga, perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Umbi dibagi menjadi tiga, yaitu umbi lapis, umbi batang, umbi akar. Umbi merupakan bagian tumbuhan yang menggembung dan berada di dalam tanah. Umbi lapis. Contoh tumbuhan berkembang biak dengan umbi lapis: bawang merah, bawang putih, bunga bakung. Umbi batang. Contoh tumbuhan berkembang biak dengan umbi batang: kentang, ubi jalar, bengkoang. Umbi akar. Contoh tumbuhan berkembang biak dengan umbi akar: wortel, singkong, lobak. Empat, perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Pada bagian belakang daun ada banyak bintik-bintik hitam yang disebut spora. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus, jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Biasanya tumbuhan ini tumbuh pada tempat yang lembab. Contoh tumbuhan berkembang biak dengan spora: lumut, tumbuhan paku, jamur. Perkembangbiakan secara buatan adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Cara tumbuhan berkembang biak secara buatan yaitu dengan mencangkok, stek, menempel. Mencangkok. Mencangkok adalah cara paling mudah mengembangbiakkan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan mencangkok adalah lebih mudah roboh. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Mencangkok biasanya dilakukan pada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji, misalnya tumbuhan mangga atau jambu. Langkah-langkah mencangkok: mengupas kulit pada bagian dahan pohon. Bagian yang sudah dikupas dibersihkan. Tutup bagian luka dengan tanah dan sabut kelapa. Ikat bagian ujung atas dan juga ujung bawah. Biarkan selama kurang lebih 1-2 bulan. Bunga nasional Indonesia. Indonesia memiliki beberapa jenis bunga yang dijadikan bunga nasional Indonesia. Bunga nasional Indonesia merupakan bunga asli Indonesia yang melambangkan kepribadian bangsa Indonesia.